Halo, nama saya Maria Magdalena Bulawan-Warang. Nah, anak-anak, jumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran agama Katolik, yaitu tentang perayaan sakramen-sakramen. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita memulainya dengan doa. Nah, anak-anak bisa mengikutinya dari rumah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami dalam pertemuan ini, agar dapat memahami dan menghayati sakramen-sakramen sebagai tanda cinta-Mu yang menyelamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan arti dan makna sakramen. Yang kedua, mengelompokkan sakramen-sakramen menurut fungsi, kekhasan, dan karakteristiknya. Yang ketiga, menjelaskan sakramen-sakramen menurut fungsi, kekhasan, dan karakteristiknya. Yang keempat, menjelaskan forma dan materia dari perayaan 7 sakramen. Nah, anak-anak, siapa yang tahu tentang sakramen? Sakramen adalah tanda rahmat keselamatan yang kelihatan, yang menghadirkan rahmat yang tidak kelihatan. Dalam gereja Katolik, kita mengenal adanya beberapa sakramen, yaitu yang pertama, sakramen permandian, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, dan sakramen perkawinan. Penggolongan sakramen menurut fungsinya. Yang pertama, ada sakramen-sakramen inisiasi yang terdiri dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Ketiga sakramen ini meletakkan dasar untuk panggilan bersama menjadi murid Kristus, yakni panggilan kepada kekudusan dan tugas membawa kabar gembira kepada dunia. Yang kedua, sakramen penyembuhan, ia terdiri dari sakramen pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit. Yang ketiga, sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. Sakramen ini terdiri dari sakramen imamat dan perkawinan. Kedua sakramen ini diarahkan kepada keselamatan orang lain. Penggolongan sakramen menurut kekhasan. Yang pertama, sakramen mayora atau kecil, terdiri dari sakramen ekaristi dan sakramen baptis. Disebut sebagai sakramen mayora karena mempunyai kekhasan, yaitu sakramen baptis adalah sebagai pintu gerbang bagi seseorang untuk dapat menerima keenam sakramen lainnya. Sedangkan sakramen ekaristi merupakan bingkai dari seluruh sakramen tersebut. Yang kedua, sakramen minora atau besar, terdiri dari yang pertama, sakramen tobat. Sakramen ini merupakan cara bagi umat Katolik mendapatkan pengampunan dosa dari Allah melalui seorang imam. Yang kedua, sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada umat yang sedang menderita atau lanjut usia. Tujuannya bukan hanya untuk kesembuhan jasmani, tetapi lebih daripada penguatan rohani. Jadi melalui sakramen ini, gereja memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang sakit. Yang ketiga, sakramen perkawinan. Sakramen ini merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibaptis, di mana mereka saling menyerahkan diri satu sama lain untuk membentuk persekutuan hidup yang seutuhnya dan seumur hidup. Yang keempat, sakramen imamat. Sakramen ini menganugerahkan tugas dan wewenang kepada seseorang yang dibaptis untuk melayani gereja sebagai uskup, imam, dan diakon. Sakramen ini memungkinkan mereka untuk bertindak atas nama Kristus Sang Kepala Gereja. Yang berikut penggolongan sakramen menurut karakteristik. Terdiri ada 4 bagian, yaitu yang pertama, sakramen termateria kekal, diterima hanya sekali seumur hidup dan tak terhapuskan, yaitu sakramen baptis,
krisma, dan imamat. Yang kedua, sakramen yang boleh diterima berulang-ulang kali, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen pengampunan, dan sakramen pengurapan orang sakit. Yang ketiga, sakramen yang boleh diterima kembali dengan satu persyaratan, yaitu sakramen perkawinan. Dan yang keempat, sakramen yang kedudukannya sebagai puncak dari seluruh sakramen, yaitu sakramen Ekaristi. Forma dan materia sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Forma dari sakramen baptis: aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materianya adalah air. Yang kedua, sakramen krisma. Forma dari sakramen krisma: terimalah tanda karunia Roh Kudus. Materianya minyak krisma. Yang ketiga, sakramen Ekaristi. Formanya: terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan terimalah dan minumlah. Inilah biarlah darahku, darah perjanjian baru yang kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Keempat, sakramen tobat. Forma dari sakramen tobat: Allah yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan Putranya Yesus Kristus dan mengutus Roh Kudus bagi pengampunan dosa. Materianya sebagai ungkapan rasa sesal dan tobat dari peniten. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Forma dari sakramen pengurapan orang sakit: semoga dengan pengurapan minyak suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Amin. Sakramen imamat. Forma dari sakramen imamat: berilah kami mohon, Bapa yang Maha Kudus, kepada hamba-hambamu ini martabat imamat. Perbaharuilah dalam hati mereka roh kekudusan, semoga mereka diberi tugas derajat kedua yang diterima daripadamu, ya Allah. 7. Sakramen perkawinan. Forma dari sakramen perkawinan: saya memilih engkau menjadi istri dan suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau sepanjang hidup saya. Anak-anak, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah sakramen-sakramen dalam Gereja Katolik merupakan tanda-tanda yang kelihatan dari kasih karunia Allah yang tidak kelihatan. Perayaan sakramen ini bukan sekedar ritual, melainkan pertemuan dengan Kristus yang hidup. Setiap sakramen memiliki makna dan tujuannya masing-masing, tetapi secara keseluruhan, sakramen-sakramen mengarahkan hidup umat beriman kepada persatuan yang lebih erat dengan Allah dan sesama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah belajar tentang sakramen-Mu yang kudus. Bimbinglah kami agar dapat menghidupi ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.